Saudara-saudaraku sekalian, mari kita bersama-sama melakukan pembacaan firman Tuhan sebagai renungan buat kita di hari Jumat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, hari ini kami hendak belajar firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menolong hidup kami, menolong kami untuk bisa kami belajar banyak dari firman-Mu yang menjadi tolak ukur hidup kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan di hari Jumat 11 Februari 2022 bertajuk kebenaran ditaburkan dalam damai. Teks bacaan diambil dari surat Yakobus 3 ayat 18, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara-saudaraku, keinginan menjadi orang yang berhikmat adalah baik. Berhikmat dalam pikiran, berhikmat dalam pembicaraan, dan juga berhikmat dalam perdebatan misalnya. Berdebat adalah hal yang dapat mendatangkan kedewasaan jika pemikiran yang berdebat tersebut positif menanggapi debat mereka. Tetapi perdebatan menjadi pemicu renggangnya hubungan jika disikapi dengan pemikiran yang negatif, di mana seringkali bergeser dalam hal berdebat. Persoalan utama menjadi soal harga diri, soal kepentingan diri sendiri, dan soal keinginan menang. Saudara-saudaraku, berhikmat dalam sebuah pembicaraan amat baik sehingga cara penyampaian melalui perkataan akan berdampak baik, dan kebenaran dalam perkataan tersebut akan dapat diterima oleh orang yang mendengarkan mereka. Saudara-saudaraku, pernahkah Anda mengenal seorang yang mengaku bijaksana tetapi bertindak bodoh? Hikmat yang benar dapat diukur melalui karakter seseorang. Sama seperti ketika Anda dapat mengenali pohon dari buahnya, demikian juga Anda dapat menilai hikmat Anda dari cara bertindak Anda. Kebodohan akan menimbulkan kekacauan, tetapi hikmat akan membawa damai dan kebaikan. Apakah kita termasuk orang yang tergoda memperbesar konflik atau memanas-manasi perselisihan? Saudaraku, ucapan yang hati-hati dan menarik serta perkataan yang bijaksana dan penuh kasih adalah benih perdamaian. Allah amat mengasihi orang-orang yang membawa damai. Seperti ucapan Yesus dalam Matius 5 ayat 9, bagian dari khotbah di bukit, disebutkan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hati yang damai mengarahkan kita menjadi pembawa damai. Dan dalam damai inilah ditaburkan buah kebenaran. Cara ini sangat menentukan apa yang kita lakukan akan menghasilkan buah. Sebagaimana yang disoroti Yakobus ini adalah tentang iri hati, mementingkan diri sendiri. Jika kedua hal ini ada dalam diri kita, ditambah dengan dosa-dosa lidah, dengan tidak menjaga perkataan kita, maka hanya menghasilkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Orang yang mementingkan diri sendiri
dan mengizinkan iri hati ada dalam dirinya, tentu jauh dari damai. Karena itu tidak mungkin dia dapat menghasilkan buah kebenaran dalam dirinya, sebab buah kebenaran hanya ada ditaburkan dalam damai. Orang yang memiliki damai adalah orang-orang yang beres hubungannya dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dia tidak memiliki ganjalan untuk berhubungan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Sebaliknya, orang yang jauh dari damai perlu sekali merenungkan bagaimana hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Sebab hati yang dipenuhi damai sejahtera akan memudahkan kita berkomunikasi, berbicara dengan siapa saja. Lihatlah surat Yakobus sepertinya menggunakan istilah damai untuk membicarakan mengenai kondisi hubungan yang dibangun secara sehat tanpa perselisihan maupun pertengkaran. Dengan demikian, surat Yakobus melihat bahwa hikmat yang diajarkan tentu efektif menghasilkan buah kebenaran jika disampaikan tanpa pertengkaran. Saudara-saudaraku, kita mengetahui dan percaya bahwa sumber damai adalah Allah. Seperti Roma 16 ayat 12. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu dengan damai yang berasal dari Allah, yang berkuasa atas hati dan pikiran, memampukan kita untuk mengalahkan segala kejahatan dan menghasilkan buah kebenaran. Damai yang ada pada kita adalah sebuah Roh Kudus. Saya ulangi, damai yang ada pada kita adalah buah Roh Kudus yang menyertai kita. Maka kehadiran kita adalah kehadiran yang membawa damai. Jangan menjadi orang yang selalu didamai-damaikan oleh orang lain karena iri hati dan mementingkan diri sendiri yang mungkin berkuasa atas diri kita. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan, perkataan, dimotivasi oleh damai yang ada dalam diri kita. Kita menginginkan kedamaian memenuhi hidup kita dan juga sesama sebagai buah dari hubungan kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah. Saudara-saudaraku, hendaknya buah kebenaran ditaburkan dalam damai akan semakin memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga iri hati, mementingkan diri sendiri, dan perkataan yang tidak baik tidak memiliki ruang sedikit pun di dalam hati kita. Dan kiranya Tuhan Allah yang Maha Baik memampukan kita menjadi pembawa damai dan menaburkan kebenaran dalam damai yang kita bawa di tengah-tengah dunia ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih, ya Tuhan. Biarlah perjalanan hidup kami hari ini boleh menjadi pembawa damai untuk sesama kami. Dan terlebih lagi, untuk kami perjuangkan di tengah-tengah penjarahan hidup kami. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin.